Potensi Perang Dunia Ketiga jadi perbincangan, lantaran konflik yang terus memanas di sejumlah kawasan. Di Eropa, perang Rusia versus Ukraina menjadi kekhawatiran dunia, terutama negara-negara di benua biru. Sementara itu, di Asia, konflik Cina-Taiwan dan semenanjung Korea tak luput jadi perhatian. Pejabat dan intelijen Barat meyakini Cina akan menginvasi Taiwan yang entah kapan. Beberapa pihak menduga kejadian itu akan berlangsung pada 2027. Di semenanjung Korea, Korea Utara terus melakukan uji coba rudal dan membuat Korea Selatan dan Jepang ketar-ketir. Terlepas dari itu, apa saja tanda-tanda perang dunia yang disebut makin dekat ini? 1. NATO di Ukraina. Selama invasi, sejumlah negara anggota aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, rajin memasok senjata ke Ukraina. Amerika Serikat, Jerman, dan beberapa negara lain bahkan sempat mengirim anti-tank yang bikin Rusia ketar-ketir. Negara anggota NATO juga akan mengirim jet tempur F-16, ini yang bikin Rusia murka. Rusia sempat memperingatkan, jika NATO betul-betul mengirim F-16, artinya mereka terlibat perang dan memicu Perang Dunia Ketiga. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menuding NATO membawa Perang Dunia Ketiga lebih dekat dengan memasok senjata. Barat benar-benar gila dengan tak bisa memikirkan hal lain. Kenyataannya, jalan itu buntu. Perang Dunia Ketiga lebih dekat, kata Medvedev pada 17 Juli, seperti dikutip Euronews. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan pengiriman F-16 ke Ukraina sama saja dengan ancaman nuklir. Jet tempur ini memiliki kemampuan membawa senjata atom. Kami akan menganggap fakta bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina memiliki sistem seperti itu sebagai ancaman dari Barat di bidang nuklir, kata Lavrov pada 13 Juli, seperti dikutip Moscow Times. 2. Konflik Cina-Taiwan. Konflik Cina-Taiwan juga masih terus terjadi. Terbaru, Kementerian Pertahanan mencatat, rekor 16 kapal perang Cina memasuki perairan pulau itu pada 14 hingga 15 Juli. Di periode yang sama, pasukan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat mengerahkan 73 pesawat tempur Cina ke garis merah Selat Taiwan dan ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Tak hanya itu, Kemenhan juga melaporkan 9 kapal Cina dilaporkan berada di sekitar perairan Taiwan 3 hari berturut-turut. Kemenhan menyatakan aksi itu sebagai tanda kampanye intimidasi Cina ke Taipei. Menanggapi aktivitas tersebut, pengamat militer yang berbasis di Hawaii, Carl Kuster, menilai operasi Cina bertujuan untuk mempraktikkan, melatih, hingga momen itu datang. Demikian dikutip Reuters. Momen yang dimaksud yakni kemungkinan invasi Cina ke Taiwan. Cina juga kerap menggelar simulasi perang dekat perairan Taiwan, salah satunya pada April lalu. Latihan militer ini berlangsung usai Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ke Amerika dan bertemu Ketua DPR Kevin McCarthy. Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, mengatakan latihan militer Cina menunjukkan mereka siap perang. Lihatlah latihan militer dan juga retorika mereka. Mereka tampaknya berusaha bersiap untuk melancarkan perang melawan Taiwan, kata Wu, pada 11 April, dikutip CNN. 3. Konflik di semenanjung Korea. Penulis yang fokus dalam isu pertahanan dan keamanan, Kyle Mizokami, menyatakan, Korea Utara akan memicu Perang Dunia Ketiga. Komentar itu tertuang dalam tulisan opini di situs pertahanan, National Interest, pada Februari 2020. Artikel tersebut berjudul, Korea Utara akan memicu Perang Dunia Ketiga yang kita takutkan selama ini. Mizokami menjabarkan, Korut merupakan tempat paling berbahaya di dunia, jika terjadi kekosongan kekuasaan di negara tersebut. Kondisi ini bisa memicu AS dan Cina terlibat dalam konflik militer langsung. Jika terjadi keruntuhan Korea Utara, kecuali ada kesepakatan antara kedua negara sebelumnya, konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Cina kemungkinan besar akan terjadi. Tulis Mizokami. Di situasi semacam itu, AS akan mendorong pasukan ke Asia Timur, sementara Cina berusaha menghalau pasukan Washington. Di pihak Cina, Tentara Pembebasan Rakyat akan mencoba menutup pintu di Asia Timur, sementara pasukan Cina bergerak ke Korut. Selain itu, mereka juga akan meluncurkan rudal ke pangkalan laut AS di Guam. Cina juga berkepentingan menargetkan fasilitas militer AS di Jepang. Serangan itu akan menarik Jepang ke pusaran konflik di semenanjung Korea. AS tentu akan mencegah, dan skenario lain, mereka menyerang daratan Cina. Perang antara AS dan Cina sulit dipikirkan.
Itu akan sangat mengganggu dan mematikan, dan berpotensi melibatkan penggunaan senjata nuklir, tulis Misokami. Ia menjelaskan, penting bagi kedua negara untuk menjalin kesepakatan jika rezim di Korut runtuh.